Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bimbel Cendekia, selamat datang di channel Bimbel Cendekia. Di video ini kita akan belajar tentang bahasa Arab, yakni tentang al-kalimah. Dalamnya terdapat isim, fiil, dan huruf. Yuk kita simak bersama-sama. Al-kalimah atau kalimat. Dalam bahasa Indonesia, al-kalimah disebut dengan kata. Oke, kalimat adalah lafaz yang mempunyai makna, baik satu huruf, dua huruf, atau lebih. Dalam bahasa Indonesia, kalimat disebut dengan kata. Nah, baik kata dalam bahasa Arab bisa terdiri dari satu huruf, dua huruf, maupun tiga huruf yang memiliki arti. Contohnya, min berarti dari, wa, dan, al-baitu, rumah, qoro'a, membaca. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat, akan tetapi dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Sedangkan jumlah dalam bahasa Arab, sedangkan dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kalimat. Kita harus ingat perbedaannya ya. Kalimat kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata, sedangkan jumlah dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Macam-macam kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah isim atau ismun yang berarti kata benda, dan yang kedua adalah fi'il atau fi'lun yang berarti kata kerja, dan yang ketiga adalah huruf atau harfun yang berarti kata sambung, kata penghubung, atau kata tugas jika kita menemukannya dalam bahasa Indonesia. Catatan, huruf yang mempunyai arti huruf ma'ani atau harfun ma'ani. Isim atau kata benda, al-ismu. Isim adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Maksudnya tidak disertai dengan waktu, masa depan, masa lampau maupun masa sekarang. Sedangkan kata kerja itu ada bentuk waktunya, misalnya waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Contoh dari bentuk dari isim adalah buku tulis, daftarun, matahari, syamsun, Muhammad, Muhammadun, Maryam, Maryam. Nah, ini adalah contoh dari kata benda atau isim. Jadi, isim itu bisa berupa bentuk dari kata benda itu, bisa bentuk benda, ataupun bisa dengan nama sesuatu atau nama seseorang. Keterangannya, isim adalah lafaz yang menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang, tempat, dan lain-lain. Yang dimaksud tidak disertai dengan waktu adalah tidak menunjukkan waktu, baik waktu lampau, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang. Tanda-tanda isim. Untuk mengenal isim bisa diketahui dengan beberapa tanda, yaitu yang pertama adalah berakhiran kasroh, seperti bismi, Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi. Ini berakhiran dengan kasroh. Bismi berarti dengan nama. Dengan nama. Allah, Allah, ar-Rahman, ar-Rahmani. Berarti yang maha pengasih. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. 4 contoh ini adalah bentuk dari isim. Oke, selanjutnya. Berakhiran tanwin. Contoh, baitun, waladun, kittun, masjidun. Baitun berarti rumah, kittun berarti kucing, masjidun berarti masjid. Diawali dengan al. Contohnya, al-ustadu, asyamsu, al-ainu, al-hisanu. Al-ustadu berarti ustad, asyamsu berarti matahari, al-ainu berarti mata, al-hisanu berarti kuda. Nah, 4 contoh ini juga bentuk contoh dari isim. Kenapa? Karena didahului dengan al. Diawali dengan huruf jer, seperti minallahi fi baiti ilal masjidi. Nah, ini Allah baiti al masjidi adalah bentuk dari isim. Catatan, tanwin adalah fathah tanwin, kasroh tain, atau domah tain. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat akhiran isim yang dimasukinya menjadi kasroh atau majrur. Contohnya,
kata al-masjidu dimasuki huruf min, maka menjadi minal masjidi. Kata al-baitu dimasuki huruf jar, fi, maka menjadi fil baiti. Al-masjidu berarti masjid, minal masjidi berarti dari masjid, al-baitu berarti rumah, fil baiti berarti di dalam rumah. Fi'il atau kata kerja, al-fi'alu. Tadi kita sudah belajar tentang isim atau kata benda. Kali ini kita akan belajar tentang fi'il atau kata kerja. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu makna dan disertai dengan waktu. Contohnya, kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Qoro'a, telah membaca. Yakro'u, sedang atau akan membaca. Nah, keempat contoh ini adalah bentuk fi'il. Fi'il adalah sesuatu yang kita lakukan. Nah, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan kata kerja, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan verb. Nah, itu adalah bentuk dari fi'il. Keterangan, fi'il dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Fi'il pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, baik masa lampau, sekarang, atau akan datang. Sesuatu yang kita lakukan. Berikut tanda-tanda fi'il. Untuk mengenal fi'il bisa diketahui dengan beberapa tanda, yaitu yang pertama adalah diawali kata qad. Contoh, aflaha. Kata aflaha. Qad aflahal mu'minuna. Aflaha ini artinya adalah fi'il karena didahului oleh qad. Diawali kata sa. Contoh, kata ya'lamuna menjadi saya'lamuna adalah fi'il karena didahului oleh sin, didahului oleh sa. Diawali kata saufa. Contoh, kata ta'lamuna menjadi saufa ta'lamuna adalah fi'il karena didahului oleh saufa. Berakhiran tak taknis, sakinah atau tak sukun. Seperti ini. Contoh, ja'at qolats adalah fi'il karena berakhiran tak taknis, sakinah. Qad berarti sungguh, sa berarti akan, menunjukkan waktu yang dekat. Saufa akan menunjukkan waktu yang masih lama atau jauh. Untuk mengetahui fi'il bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama adalah dilihat dari artinya menunjukkan kata kerja. Dan yang kedua adalah dilihat melalui tandanya seperti di atas. Maksudnya begini, kita tahu artinya. Misalnya bekerja, berlari, belajar. Nah, itu adalah bentuk dari fi'il atau kata kerja. Sedangkan bisa dilihat dengan tandanya. Tanda-tandanya adalah seperti ini. Qad didahului dengan sa, didahului dengan saufa. Qoro'a yang berarti artinya apa? Membaca. Kataba yang artinya menulis. Terus dakhola yang berarti masuk. Nah, kita sudah tahu artinya. Kalau yang tadi, tanda yang kedua adalah didahului dengan qad, sa dengan saufa. Selanjutnya yakni huruf atau al-harfu. Harf atau huruf adalah kalimat yang tidak difahami maksudnya, kecuali jika tersambung dengan kalimat lain. Dalam bahasa Indonesia, huruf disebut dengan kata sambung, kata penghubung, atau kata tugas. Contoh, thumma, kemudian, au, atau, min, dari, wa, dan. Huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti isim dan fi'il. Artinya dia bentuknya ya seperti ini. Nah, gitu. Al-harf, huruf. Huruf dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah huruf hijaiyah. Harfun hijaiyah, yaitu huruf yang bisa membentuk satu kata. Contoh, abatatha sampai ya. Nah, itu adalah bentuk yang pertama, yakni huruf hijaiyah. Yang kedua adalah huruf ma'ani atau harfun ma'ani, yaitu huruf yang telah mempunyai arti. Contohnya, bi, yang berarti dengan. Bi itu artinya dengan. Min artinya dari. Au atau, dan wa artinya dan. Nah, ini adalah bentuk dari huruf ma'ani. Dia memiliki makna. Sedangkan yang tadi adalah huruf biasa, huruf hijaiyah. Seperti bahasa Indonesianya adalah alfabet. Nah, jadi untuk mengingatnya adalah huruf hijaiyah, yakni huruf mabani, huruf ma'ani, yakni huruf yang memiliki makna. Seperti itu.
Selanjutnya huruf jer. Huruf jer ada 9, yaitu yang pertama min, dari, ala, di atas, rubba, sedikit, al-kalafu, seperti, ila, ke, an, dari, fi, di dalam, alba atau bi, dengan, alam atau li, artinya kepunyaan. Keterangan, huruf-huruf tersebut disebut huruf jer karena berfungsi membuat isim yang dimasukinya menjadi majrur atau kasroh. Contoh, baitun dimasuki min, maksudnya ditambahi min sebelumnya menjadi min baiti. Yang awalnya baitun menggunakan tanda domah tanwin, ketika dimasuki min menjadi min baitin. Artinya dari rumah, bukan min baitun tapi min baitin. Huruf jar pasti bersambung dengan isim karena huruf-huruf tersebut menjadi tanda isim. Untuk mengenal isim kita cukup mudah, jika didahului oleh huruf-huruf ini pasti itu adalah isim. Jadi ingat, dalam bahasa Arab kata dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kata benda atau disebut dengan isim. Yang kedua adalah kata kerja disebut dengan fiil. Dan yang ketiga adalah harfun atau huruf. Nah, semuanya mudah kan teman-teman memahaminya? Nah, itulah tadi pelajaran kita tentang bahasa Arab, tentang isim, fiil, dan huruf. Sebelum kita tutup, ada satu pesan ya. Semua bisa bahasa Arab, semangat belajar ya. Artinya kita harus semangat belajar dalam mendalami bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa internasional. Selain bahasa internasional, bahasa Arab juga adalah bahasa orang-orang Islam. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.